Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu waladi Adam ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, segala puji kita aturkan kehadirat Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan alam semesta, Allah pencipta alam semesta, pengatur urusan alam semesta ini dan juga pemilik alam semesta ini. Dan di antara alam semesta itu adalah kita, maka Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia telah menciptakan kita dan telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang sangat banyak, dengan menurunkan nikmat-nikmat yang tidak terhingga kepada kita, telah menciptakan kita, kemudian menyediakan kebutuhan kita, bahkan menambahkan lebih dari kebutuhan kita, maka itu semua bersumber darinya. Maka pantaslah Allah kita puja dan kita puji serta bersyukur kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan. Allahumma amin. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kajian tematik kita maghrib kali ini, kita akan berbicara tentang asbab as-sa'adah, penyebab-penyebab atau jalan-jalan kebahagiaan. Jadi apa saja resep-resep agar kita bahagia? Tentu yang pertama kali yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan adalah iman kepada Allah dan amal saleh. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, beribadah,
Ya, amal soleh kata Qadhi Iyad tidak disebut soleh kecuali memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas niatnya karena Allah. Yang kedua, tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, tengok, ya, dia membenarkan bahwa amal soleh itu adalah perintah Allah. Amal soleh itu adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Maka kami benar-benar akan menjadikan hidupnya hidup yang thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Allah bilang baik, ya baik. Allah bilang thayyib, ya thayyib, ya indah, ya bahagia. Wala najziyannahum ajrahum, hidup bahagia di dunia. Di akhirat apa yang didapat? Dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka dulu biasa kerjakan selama di dunia. Kenapa dikatakan dengan yang lebih baik? Surga. Surga itu tidak bisa, ya, dibayar dengan amal kita. Sehingga Nabi bilang, tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Ya, lan yudkhila ahadakumul jannah amaluh. Tidak ada seorang pun dari kalian dimasukkan surga oleh amalnya. Sahabat bertanya, tidak juga Anda ya Rasulullah? Juga tidak saya. Saya juga tidak dimasukkan karena amal saya ke surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meliputi diriku dengan karunia dan rahmat darinya. Berarti tidak usah beramal soleh, Ustaz. Bukan begitu. Di antara bentuk karunia dan rahmat Allah untuk seorang hamba di dunia adalah amal soleh dan ibadah. Jadi tidak kontradiksi, ya. Tetapi yang dominannya kita masuk surga apa? Karunia dan rahmat dari Allah. Amal soleh itu hanyalah penyebab, ya, penyebab kecil kalau dibandingkan dengan apa? Dengan surga yang Allah berikan kepada si hamba. Maka jelas dalam ayat mulia ini disebutkan oleh Allah, siapa yang beramal saleh, kemudian amal saleh itu dibangun di atas iman, di atas kepercayaan dan keyakinan membenarkan bahwa itu adalah syariat Allah, itu adalah perintah Allah, seperti yang sering kita dengarkan hadisnya ketika kita di bulan Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Maksudnya apa? Kita yakin puasa itu adalah perintah Allah. Kita yakin puasa itu adalah apa? Dicintai Allah, ya, diridhai oleh Allah. Kalau enggak puasa justru Allah marah. Itu maksud, ya, beramal soleh di atas iman. Jadi dua-duanya, ya, harus bergandengan. Tidak mungkin kita bilang saya beriman tapi enggak mau beramal. Itu iman yang tidak tepat atau iman yang kurang. Atau kita beramal tetapi tidak dibangun di atas, ya, keimanan kepada Allah, ini juga khawatir tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, laki-laki atau perempuan, hidupnya akan Allah jadikan hidup yang bahagia di dunia. Kemudian Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik dari amal mereka di dunia itu, yakni dengan surga. Kemudian resep untuk bahagia yang kedua adalah hendaknya kita menjadikan akhirat sebagai ambisi hidup kita, visi misi hidup kita, tujuan hidup kita. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, ambisi hidupnya, ya, hasrat hidupnya, visi misi hidupnya. Masya Allah. Berarti apa? Jelas dalam hadis ini ada orang yang memang dia menomorsatukan akhirat, tujuan hidupnya akhirat, ya. Apa yang dia dapatkan jamaah?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaannya ada di hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah akan himpun urusan-urusannya yang berserakan. Allah mudahkan untuk dia mengatur urusannya semuanya walaupun banyak. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia pasti melayani dia. Dunia pasti datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina, rendah dan kecil. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, bukan berarti dia tidak membutuhkan dunia, tapi dunia tidaklah mengatur dia. Ya, tidaklah dia mengikuti dunia atau mengekor ke dunia, justru dunia dia kendalikan. Inilah orang-orang baik. Sehingga kata Nabi SAW juga, sebaik-baik harta baik adalah di tangan laki-laki yang baik. Ni'mal malis salih biyadir rajulis salih. Kenapa? Karena memang dia dengan ilmunya insyaallah harta itu akan bisa dikendalikannya justru untuk menjadikan hidupnya lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin dalil dari Al-Qur'an terkait poin ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah usaha mereka, amal ibadah mereka akan dibalas oleh Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 19. Jelas kan? Wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, siapa yang berhasrat terhadap akhirat. Jadi jemaah, dulu orang tua kita keberhasilan itu, kesuksesan itu selalu diukur dengan dunia. Nanti kalau tamat sekolah berapa gajinya, di mana dia kerja, itu terlalu kerdil jemaah. Terlalu kecil. Itu keliru. Itu salah. Kita bukan berarti memusuhi jabatan, itu tidak. Tapi itulah puncak ilmu kita, itulah tujuan kita, itulah nomor satu dalam hidup kita. Itu yang salah. Itu yang salah, itu yang keliru. Karena orang soleh juga ada duduk di jabatan-jabatan penting, seperti Nabi Sulaiman raja. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja. Seperti Khalifah Abu Bakar, khalifah orang kaya. Umar orang kaya juga, khalifah. Lebih lagi Utsman orang kaya, khalifah. Abdurrahman bin Auf 1 dari 10 dijanjikan masuk surga, orang kaya. Berarti apa? Dunia ada pada mereka. Dunia kan katanya tiga tahta, wanita, harta, kan gitu. Karena juga keberhasilan laki-laki biasanya karena juga disempurnakan oleh wanita yang ada di belakangnya, yang ada di belakangnya, baik di dunia ataupun di agama. Banyak wanita laki-laki hebat, tak kalah hebatnya juga dia didukung oleh wanita hebat. Nabi Muhammad hebat karena istrinya hebat, Khadijah radhiyallahu taala anha, dan begitulah seterusnya. Jadi kita menomorsatukan akhirat. Karena ayat ini juga sebelumnya, siapa yang hasratnya adalah dunia yang segera, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu, kami akan segerakan untuknya di dunia itu apa yang kami inginkan bagi siapa yang kami kehendaki. Ternyata pengejar dunia itu mengejar sesuatu yang tidak pasti, karena Allah ikat apa yang kami inginkan, bukan apa yang mereka inginkan. Pengejar dunia, dalam hadis juga, sambungan hadis yang kita baca di Tirmizi tadi, orang yang berambisi kepada dunia, orang yang berhasrat kali sama dunia, orang yang menomorsatukan dunia, itu dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar yang Allah tulis untuknya. Maka orang yang ingin bahagia, poin kedua ini adalah kita menjadikan akhirat nomor satu dalam kehidupan kita.
Ya, akhirat nomor 1 dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga, kebahagiaan itu adalah karunia Allah di dada atau di hati. Jadi orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Karena kaya dan miskin itu bukan di hati. Kalau seandainya bisa, kita jaga masing-masing jangan sampai ke hati. Bukan berarti diberi harta Allah muliakan dia. Sebaliknya juga di surah Al-Fajr, Allah sempitkan rezekinya, Allah hinakan dia. Enggak seperti itu. Bagaimana saja si hamba bisa menyikapinya. Iya. Maka jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pahami kebahagiaan itu sumbernya di mana? Di dada. Hati yang lapang. Hati yang tidak sempit. Ya. Hati yang selalu tenang. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua insyaallah hafal ayatnya, alam nashrah laka sadraka. Bukankah kami telah menjadikan dadamu Muhammad lapang? Nabi Muhammad sempit kehidupannya, tetapi beliau bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan beliau ada di mana? Di hati, di dada. Sama tadi juga di hadis yang kita baca, siapa yang sudah tepat ambisinya dalam hidupnya, ya, maka apa? Allah jadikan rasa kayanya di mana? Di hatinya. Allahu akbar. Ya, maka kita hendaknya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni kita selalu memperhatikan hati kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh atau jasad itu ada segumpal daging, apabila dia saleh, baik, maka baik seluruh anggota badan, apabila dia buruk maka akan buruk seluruh anggota badan. Ingatlah dia adalah apa? Qalbu, hati. Taib. Kemudian berikutnya adalah kita ingin bahagia, maka kita ingat ayat Al-A'raf 157. Kita hiasi hati kita itu dengan iman kepada Rasulullah, kemudian sekaligus iman tidak akan benar kepada Rasulullah kecuali kita mentakzim, ya, memuliakan syariat Rasulullah, agama Rasulullah, menolong agama Rasulullah, ya, menolong. Apa bedanya mentakzim dengan menolong? Memuliakan dengan menolong. Menolong saat banyak orang memusuhinya, banyak orang ingin menghabisinya di dunia, kita tolong walaupun kita sendiri. Seperti Imam Ahmad, sampai dia sendiri yang bertahan untuk mengatakan akidah yang benar dalam Islam, begitu. Di saat dia memang dibutuhkan pertolongan, kita tolong. Kalau tadi kita muliakan, di saat orang semua memuliakan, kita juga ikut memuliakan. Memang Islam itu mulia, terlihat syiarnya, ya, Masya Allah. Kita juga jangan lupa untuk mengikuti syariat Rasulullah itu. Kemudian kita ikuti cahaya ilmu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara yang bisa menyebabkan kita bahagia, yakni kita isi hati kita dengan falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah itu, kepada Nabi Allah itu. Kita beriman apa? Dengan kerasulannya. Kita beriman apa? Dengan kenabiannya. Dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi Allah, bahkan penutup. Tidak ada setelah beliau seorang Rasul dan Nabi pun sampai hari kiamat. Kita beriman kepada beliau. Kemudian wa'azzaruhu, ya, mereka mengagungkan Rasulullah. Ya, bagaimana cara mengagungkan Rasulullah sekarang? Ya, ketika hidup pun apakah mengagungkan Rasulullah itu harus sujud pula ke dia? Enggak. Maksudnya apa? Ya, mengikuti agama beliau, mengikuti syariat beliau, mengikuti sunnah beliau. Wa azzaruhu, mereka mengagungkan, ya, agama Rasulullah. Wa nasaruhu, mengagungkan Rasulullah, menolong Rasulullah. Bagaimana cara menolong Rasulullah? Apalagi beliau sudah wafat, menolong sunnahnya, ya, menolong syariatnya, menolong agamanya. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya ilmu yang Allah turunkan kepada beliau. Itu yang hendaknya menjadi apa? Menjadi pelita kita. Jangan yang aneh-aneh.
Apa? Yang jelas-jelas sajalah. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara yang bila kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian katanya. Siapa pertama kalian tuh? Sahabat. Berarti apa? 3 unsur. Quran, sunnah, kemudian praktek sahabat. Selesai. Pasti ditulis di hadis-hadis. Itu yang jelas. Tidak ada lagi yang lain. Selain itu apa? Itu pasti nanti menyeleweng. Pasti salah dan menyimpang. Iya, terutama yang sudah disepakati oleh mereka. Iya. Karena kalau sudah menjadi agama Allah, agama Rasulullah, tidak mungkin tidak ada pelakunya. Siapa pelaku pertama? Sahabat. Sahabat. Sehingga hadis itu kita tahu semuanya sahabat Nabi yang menceritakan ke kita, mengangkut dan memikul ke kita, menukilkan kepada kita. Maka begitu pula kita hendaknya yakni kita ambil cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dinukil kepada kita oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang juga kata ulama bisa membuat kita bahagia dalam kehidupan ini. Baik. Kemudian poin berikutnya supaya kita bahagia insya-Allah di dunia ini adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Sebagaimana itu adalah tugas Rasulullah. Kata Aisyah, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yazkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi itu dulu di atas seluruh waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya orang yang hidup di mata Allah adalah orang yang berzikir kepada Tuhannya, yakni Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah orang yang sudah mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya Allah dan tidak berzikir kepada Tuhannya Allah taala seperti perumpamaan antara orang hidup dan mati. Tapi zikir itu tidak perlu dipahami dengan sempit. Zikir itu semuanya adalah Islam. Islam itu adalah zikir, ibadah, amal soleh lagi, amal soleh lagi, amal soleh lagi itu semuanya adalah zikir. Dan juga zikir-zikir yang kita ambil dari Rasulullah, yang kita lakukan di momen-momen tertentu, ketika masuk rumah, keluar rumah dan seterusnya. Zikir dalam keseharian kita. Tapi bukan berarti zikir yang kita maksud tadi hanya itu. Tapi apa? Masuk semuanya secara keseluruhan. Itu maksudnya zikir yang akan membuat seseorang bahagia dalam kehidupannya di dunia ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu di antara sifatnya adalah bila dia jatuh dalam kehidupan ini dalam maksiat, dia selalu kembali dan bertaubat kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka selalu akan tumaknina. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka akan tenang, akan nyaman, akan tentram, akan tumaknina dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati-hati akan menjadi tenang, akan menjadi tenang. Tadi kita katakan kebahagiaan di hati, maka kita pengen hati kita tenang. Gimana cara bahagia? Zikir kepada Allah. Zikir dengan kedua maknanya, makna besar dan umum, yakni Islam, ibadah, yakni amal saleh, kemudian juga dengan makna yang di bawah itu seperti zikir-zikir dalam keseharian kita, zikir-zikir dalam keseharian kita. Kemudian poin berikutnya, orang yang bahagia itu ada di hatinya atau dirinya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bahagia dalam kehidupan ini, miliki konsep, miliki resep, saya akan hanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya jemaah. Di antara dalilnya adalah di surat Thaha ayat 123.
fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku, maka kata Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Berarti kalau enggak sengsara apa? Lawan sengsara apa? Bahagia. Ya. Ini dalam siyak atau dalam konteks, ya, Nabi berkata kepada Adam setelah Adam berbuat dosa, dilarang untuk makan buah di surga, akhirnya dimakan juga, kemudian dia pun diturunkan ke bumi. Maka ya, dan mulai dari Nabi Adam, kalau mau selamat ikuti petunjuk siapa? Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah juga, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika benar-benar telah datang kepada kalian dariku petunjuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah bersedih untuk menatap ke belakang dari kehidupannya yang dulu, dan tidak akan pernah dia takut untuk menghadapi hidup di masa mendatang, termasuk nanti ketika kematian dan ketika di akhirat. Itu maksud ayat itu. Maka kita wujudkan apa? Konsep kita bukan dalam hidup ini ngikut-ngikut saja. Seperti apa? Baling-baling di atas bukit, kata orang tua kita. Atau seperti bunglon. Seperti apa? Warna hutan itu, seperti itu pula dia. Tidak boleh seperti itu, karena beliau pun juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidaklah dia mengerti apa maksudnya. Nah, kita harus belajar, ya, harus tahu petunjuk Allah, harus tahu hidayah Allah, ya, tahu hidayah Allah. Nah, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya adalah orang yang bahagia adalah orang yang tenang dengan Islam, dan orang yang sengsara adalah orang yang sempit hatinya dengan Islam. Nah, jadi jemaah hati-hati mengejek sesuatu yang ada pada saudara kita. Jangan-jangan itu kita sudah jatuh kepada apa? Ya, benci kepada Islam. Hati kita sempit kepada Islam. Dalilnya adalah surat Al-An'am 125. Faman yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan, an yahdiyahu, untuk Allah tunjuki ia, Allah beri hidayah ia, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya. Yasrah sadrahu, tadi kan bahagia kan lapang dada, ya. Allah lapangkan dadanya, ya. Allah tenangkan dadanya, ya, untuk lil Islam, menerima Islam. Nah, jadi jemaah hati-hati, siapapun kita, laki-laki perempuan, ya, kita ngaku muslim, yang rukun agama kita sama-sama 5, tapi rinciannya banyak, ya. Sehingga orang munafik dulu, ya, mengejek sahabat. Maka dalam ayat itu, ya, ketika mereka ditanya kenapa begitu, kami cuma bergurau, ya, kami cuma seloroh, ya, main-main, bercanda. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian berani bercanda, berani berseloroh, berani bermain-main dan mengejek? Jangan cari-cari alasan. Ini untuk orang munafik. Sebenarnya sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Begitu juga kita, ya, ada saudara kita, ya, sudah hijrah, sudah lebih baik menjalankan Islam niatnya, ya, maka hati-hati kita. Nanti dengan kalimat kita semakin jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah ingin untuk disesatkan, yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya dayyiqan, sempit, harajan, berat untuk menerima Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia itu sedang mendaki naik ke langit. Ya, langit itu kan kalau kita tidak dibantu oleh Allah berat jemaah, karena dia hampa udara, kuat naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah jadikan
ar-rijs, ya, yakni najis maknawi atas orang-orang yang tidak beriman. Najis artinya apa? Kotor. Jadi orang yang tidaklah lapang dadanya menerima Islam, ya, yang benar itu Islam dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka hati-hati Allah vonis di hatinya ada najis, waliyazubillah. Maka orang beriman harusnya hatinya bersih, ya, hatinya bersih terhadap Islam. Maka Islam yang dia dapatkan, yang sudah ditampilkan oleh sebagian saudaranya, justru dia berterima kasih. Harusnya dia bersyukur dan mencoba untuk, ya, memastikan kalau itu benar dari Islam. Dia ikut pula untuk mengamalkannya sehingga dia bahagia dengan Islam itu. Karena ada kalimat, siapa yang Allah ingin tunjuki dia, Allah jadikan dadanya lapang menerima apa? Islam. Itu orang yang bahagia juga. Orang bahagia berikutnya adalah hati tidaklah pantas untuk bahagia kecuali disirami dengan pelajaran dan obat Al-Quran. Nah itu. Jadi mau bahagia, berteman sama Al-Quran. Jadikan Al-Quran di hati. Iya. Mana dalilnya Ustaz? Surat Yunus ayat 57. Banyak dalilnya sebenarnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah mir rabbikum. Pelajaran yang bisa menggugah hati, yang bisa, ya, menusuk hati, menggugah hati, ya, dari Tuhan kalian. Apa dari Tuhan kita? Quran. Kalau hati itu keras, banyak baca peringatan Allah, ya, banyak baca peringatan Allah dalam Al-Quran. Wa shifa'ul lima fis sudur, dan juga penawar atau obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dada dan di hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dia juga sebagai pelita, petunjuk di tengah kebingungan, dan juga cahaya di tengah kegelapan, dan juga rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, syukurlah Quran masih Allah jaga, bahkan teruskan tahsin di sini. Begitu. Quran kan 3 tujuannya diturunkan: dibaca, kemudian dipelajari, kemudian diamalkan. Iya. Kalau hanya sekedar dibaca, tidak dipelajari dan diamalkan, itu sama dengan orang munafik, waliyazubillah. Ya, orang munafik juga beriman secara zahir, bahkan bersyahadat. Berarti juga mereka baca Quran karena mereka sholat. Dalam sholat baca Quran. Tetapi apakah Quran yang mereka baca Quran yang mereka imani? Tidak. Ya. Quran bahasa Arab jamaah. Berarti wajib kita belajar bahasa Arab? Wajib. Bahasa Arab itu nomor 1. Baru nomor 2 bahasa Ocu, bahasa Jawa, tergantung kepada kita dari suku apa. Bahasa Batak, bahasa Minang dan seterusnya. Nomor 1 bahasa Arab, tapi bukan Arab maklum, ya, Arab asli jemaah, ya, bukan Arab maklum, ya. Taib. Poin berikutnya, ya, biar kita bahagia, yakni kita pandai bersikap atau bijak bersikap dalam kehidupan, ya, di antara 2 kemungkinan. Ketika lapang dan bahagia, syukur. Ketika sempit dan menderita, sabar. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik. Semuanya jemaah. Rasul bilang semuanya, tapi ingat, lil mu'min. Ya, walaisa zalika illa lil mu'min. Di awalnya juga urusan orang beriman. Kemudian lanjutannya adalah itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Nih. Maka iman itu bukan hanya di lisan, tapi iman itu adalah diucapkan di lisan, kemudian dibenarkan di hati, kemudian dipraktekkan dengan anggota badan. Ya, itu lengkapnya iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka urusan orang beriman semuanya baik, dan itu tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara.
jika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dia, ya menggembirakan dia, membahagiakan dia, banyak jemaah, banyak. Tidak mungkin sedih terus kehidupan manusia, enggak mungkin. Ya, justru lebih banyak apa? Yang membahagiakan. Ya, yang membahagiakan. Nabi Ayub ada riwayat mengatakan 18 tahun ya, sakit parah. Tapi ya, beliau sebelum 18 tahun itu memiliki anak yang banyak, harta yang banyak, istri yang setia. 18 tahun sakit, hilang semua kecuali pada akhirnya istrinya saja. Sampai juga pada saat istrinya pun menyerah. Sampai dia bersumpah sama Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan cambuk kamu. Akhirnya karena dia bersumpah, Allah kasih solusi. Karena kalau dicambuk dengan cambuk asli seperti rotan dengan kuat, ya bisa mati. Ya, kalau nggak salah berapa kali, puluhan kali dia bersumpah kepada Allah, maka Allah cari seperti lidi, ya, umpamanya sumpahnya 80 kali cambuk, 80 buah lidi, maka sekali pukul saya selesai, tidak akan mati insyaallah kan. Ya, kembali lagi setelah beliau sembuh, kembali lagi anaknya 2 kali lipat lebih banyak, hartanya juga lebih banyak lagi dan lebih barokah lagi. Artinya apa? Insyaallah musibah ada, tetapi juga musibah ya bisa dia akan lama-lama insyaallah juga akan Allah angkat dengan kita bersabar. Kemudian kalau kita hitung-hitung banyak nikmat Allah, maka ketika kita mendapatkan yang menyenangkan, yang membahagiakan, kita bersyukur. Hakikat syukur adalah yakni kita taat kepada Allah jemaah. Tegakkan salat 5 kali sehari semalam di awal waktu, ya. Kemudian datang Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kalau kita punya uang banyak sampai haul dan sampai nisab, wajib berzakat. Kemudian kita badan sehat, uang banyak, berhaji. Ya, kemudian yang sunnah-sunnahnya juga, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, umrah sunnahnya, begitu. Itulah perhiasan seorang muslim dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya itu makna dia bersyukur. Nabi itu bersyukur. Seperti apa Nabi bersyukur? Ketika dia salat setelah Isya, mulai start salat malam itu kan, kita sudah dengar hadis ini. Maka ya, Aisyah lihat, oh udah mulai salat malam dia. Nabi tidurlah Aisyah. Bangun Aisyah di sepertiga awal malam, mungkin sekitar jam 11 gitu ya. Oh Nabi masih salat. Tidur lagi saya, kata Aisyah. Bangun di tengah malam jam 1 misalnya, masih salat. Bangun sepertiga akhir malam, Nabi masih salat. Aisyah akhirnya protes. Kok kamu melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah menjamin dosamu diampunkan, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala abdan syakura. Ya, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak senang dijadikan oleh Allah hamba yang sangat pandai berterima kasih, bukan hanya syakira tapi syakura. Karena Allah memuji Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Nuh itu dulu adalah seorang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak bersyukur? 1000 tahun ya, berdakwah saja terus, tidak pernah menyerah ya. Sampai akhirnya musuh kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga ingin disebut syakura. Seperti apa syakuronya? Bengkak-bengkak kakinya, bukan salat wajib, tapi salat malam. Mulailah kita sekarang tambahkan salat malam. Ya, setidaknya witirnya. Lambat tidur jam 11, jam 12, witir dulu. Iya, witir dulu 3 rakaat. Seberat-beratnya serakaat. Itu salat malam tuh jemaah, salat malam. Ya, karena kata Abu Hurairah dan Abu Darda, ya, kami telah memelihara dan menghafal dari kekasih kami, dari Khalili, dari kekasihku, kata Abu Darda dan Abu Hurairah, 3 perkara. Di antaranya kami tidaklah tidur kecuali disuruh oleh Nabi untuk berwitir dulu. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu kan kerjanya suka ngapal terus, maka tidurnya lambat. Pertengahan malam baru tidur, maka witir dulu. Karena kita juga manusia. Kalau kita tidur jam 12, jam 1, susah bangun jam 4 sekalipun, ya kan? Apalagi tadi kerja berat. Witir dulu. Jadi salah sebagian orang mengira bahwa salat malam atau witir itu harus tidur dulu. Tidak.
Ya, tidak mesti seperti itu, tidak mesti seperti itu. Memang ada kalau tidur dulu baru sholat malam disebut tahajud. Ya, walaupun 2 rakaat tahajudnya, tambahkan 1 witirnya. Sudah selesai insyaallah. Tapi jangan sampai kita tidak sholat malam. Sehingga ulama mengatakan termasuk 2 rakaat setelah Isya itu sholat malam. Nah, kita kadang-kadang juga sholat 2 rakaat setelah Isya juga tidak kita lakukan. Ya, kita tidak lakukan dan alhamdulillah kalau sudah yang melakukannya, alhamdulillah. Nah, dijaga sampai kita wafat. Kenapa? Karena kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, yang membahagiakan hidupnya, maka dia tinggal bersyukur. Syukur itu hakikatnya apa? Melanjutkan ketaatan kepada Allah. Fakana khairallah, itu jadi baik baginya. Wa in asabathu darra, bila dia ditimpa oleh darra, mudarat, yang membahayakan hidupnya. Seperti dari Nabi Ayub, memang parah sekali sakitnya. Sampai sakitnya itu disebutkan dalam riwayat hadis itu mengenai semua anggota tubuhnya kecuali 2 anggota tubuhnya. Dia pun ridha. Apa kata dia ke Allah? Ya Allah, ya, izinkanlah penyakit ini menjalar ke seluruh tubuhku kecuali kepada 2 anggota tubuhku, yakni lisan dan hatiku, untuk berzikir kepadamu. Karena semulia-mulianya zikir, sesempurnanya zikir 2, hati dan lisan, lisan dan hati. Walaupun kalau kita tidak hadirkan hati, kita berzikir dengan lisan, itu juga berpahala dan fadilah atau utama juga insyaallah. Tetapi sempurnanya zikir apa? Lisan dan hati, hati dan lisan. Berarti apa? Hati kita maksudnya mengetahui makna apa yang kita ucapkan ya, berupa zikir di lisan itu. Nah, jadi bila dia ditimpa oleh bahaya, oleh musibah, oleh darra, hal-hal yang membahayakan hidupnya, ya, penyakit yang berat, yang dahsyat, ya, maka dia pun bersabar. Sabara fakana khairallah, dia bersabar, maka itu wajib baginya. Gimana cara bersabar terhadap musibah? Minimal bersabar terhadap musibah adalah yakni ya, hati kita jaga, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kemudian juga hati kita mengetahui bahwa ini adalah ya kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Ini terjadi karena kehendak Allah. Nah, gitu. Ya, kita bersabar, kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai juga di luar kita ya menunjukkan tidak sabar, yakni seperti kita kalau orang jahiliyah dulu kena musibah, dia menggelinjang-gelinjang, dia mencabik-cabik pakaiannya, dia menampar-nampar pipinya atau wajahnya, itu tidak boleh. Sehingga kata Nabi, laisa minna man syaqqal jiyub wa latafal khudud wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah dari golongan kita orang yang beriman, orang muslim, kalau ditimpa musibah berat, ya, dia pun menyabik-nyabik atau menyobek-nyobek bajunya, kemudian juga menampar-nampar pipinya, kemudian dia menyumpah-nyumpah serapah, menyumpah-nyumpah seperti sumpah orang jahiliyah. Tidak boleh. Tapi boleh bersedih, boleh. Nabi Muhammad meninggal cucunya, ya, anak Zainab, kalau nggak salah Umamah, ya, meninggal cucunya, beliau nangis, ya, menangis. Meninggal anaknya Ibrahim, menangis. Sehingga ada sahabat ketika itu protes, ini apa-apaan nih Nabi? Ya, dikira oleh sahabat Nabi tidak sabar. Maka ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Maka Nabi bilang, ya, wahai Ibrahim, kami berpisah denganmu sangatlah sedih, dan air mata tidak bisa kami tahan untuk mengalir, tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah azan jemaah? Belum ya, dikit lagi ya. Kemudian apalagi ya, kita yakin, orang muslim harus yakin, orang mukmin harus yakin bahwa musibah yang menimpa dia, jangankan yang besar, yang kecil saja itu adalah hadiah dan pemberian dari Allah, bukan penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya Ustaz? Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya."
Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh penyakit-penyakit ringan saja. Capek. Ya, capek. Tapi capek ini dua. Ada capek. Udah masuk waktu? Belum ya? Udah. Nah, baik, kita azan dulu. Barakallahu fiik. Dikala Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Ketika kaum Allah. muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Baik jemaah, kita lanjutkan dulu sedikit ya, sebelum kita sholat isya berjamaah. Sholat sunnah antara azan dan iqamat itu disyariatkan. Siapa yang mau sholat sunnah silakan. Tapi sholat sunnah adalah sunnah ketika ada bentrok antara ibadah dengan ibadah. Harus kita punya fikih, seperti belajar ini adalah fardu kifayah. Maka fardu lebih dahulukan berbanding sholat sunnah yang dia sunnah. Karena sebagian masjid kadang-kadang mempermasalahkan ustadz yang menyambung setelah azan masih juga berceramah sampai nanti dia tutup. Ada pula aba-aba kadang-kadang bunyi sudah waktu isya ya. Itu tidak salah sama sekali ya dari sisi ustadz. Bukan berarti ustadz mengurangi ibadah kita, tidak. Karena ada juga sebagian jemaah tidak memahami hal ini. Jadi ketika ada dua perkara yang kadang-kadang dia bertabrakan waktu, bersamaan waktu, maka kita harus memiliki fikih bahwa belajar adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sekurang-kurangnya wajibnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau semua jahil kita di sini,
maka kita berdosa semuanya. Seperti kalau ada jenazah, semua kita enggak menyolatkan, semua kita berdosa. Begitu juga ilmu agama ini minimal ada perwakilan yang untuk belajar. Seperti juga dulu Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk perang, maka kata Allah, jangan utus semua, harus ada tinggal sama kamu sebagian untuk belajar. Ketika yang perang pulang, bisa yang tadi belajar samamu mengingatkan kepada mereka akan ikhlas dalam jihad, akan fikih jihad kembali diulang dan seterusnya. Kemudian kembali berjihad terhadap diri, yakni salat. Jihad itu adalah jihad juga, jihad besar. Kalau mati di sana masuk surga. Tapi jangan lupa jihad kita yang selama-lamanya dalam hidup adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Maka ilmu adalah dasar dan dia lebih utama. Ya, maka sebagian kami dapati seperti itu, tentu ini kurang memahami masalahnya, ya, kurang memahami masalahnya. Baik, saya minta waktunya kita lanjutkan sedikit sebelum kita salat isya berjamaah. Tapi saya tidak mempermasalahkan kalau ada yang mau salat sunnah 2 rakaat antara isya dan antara azan dan iqamah juga dipersilakan. Jadi kita ingin membaca tadi hadis bahwa musibah yang Allah turunkan kepada seorang hamba itu bukanlah penyiksaan, tapi justru bagaimana cara kita menyikapi saja, yakni dengan sabar, dan juga kita ingin mengambil faedah di balik itu. Apa kata hadis yang kita bacakan tadi? Ma yusibul muslima, tidak ada musibah yang menimpa si muslim sampai nasab, rasa capek. Rasa capek ada 2. Rasa capek yang tercela, seperti setelah capek hamba dirham, hamba dinar, enggak sholat dia terus mencari uang, itu enggak benar itu. Atau berkebun dia tak sholat, dia berkebun aja supaya cari uang. Atau dia berdagang, berdagang saja. Atau dia beternak saja tanpa memperhatikan hak Allah, maka ini capek yang tercela. Tapi kalau capek seperti Aisyah, capek saya, kata Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya ukuran pahala kamu di sisi Allah adalah seukuran capekmu dalam beribadah. Artinya apa? Fa idza faraghta fansab. Bila kamu selesai dari sebuah amal ibadah, maka kembali kamu bangkit walaupun capek, walaupun letih. Jadi capek yang baik itu apa? Itu juga menghapuskan dosa sekaligus diperintah. Tidaklah rasa capek, tidaklah rasa sakit, wala wasabin, wala hammin, tidaklah gundah gelana di hati, wala huznin, dan juga rasa sedih, wala azan, gangguan-gangguan ringan, wala ghammin, dan juga suntuk, suntuk. Kita alhamdulillah sudah ahlus sunnah, kita sudah taat menjadi hamba Allah, ada saatnya kita suntuk, pikiran memang lagi enggak fresh gitu ya. Hati juga ada isinya. Kadang-kadang kita pun mungkin tinggal yang wajib-wajib saja kita kerjakan lagi, tadinya ada sunnahnya. Itu ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman atau muslim, hatta syaukati yushakuha, sampai ada duri yang dia tusukkan. Kalaulah dia nusukkan itu itu dibolehkan, gimana pula memang dia tidak menginginkan duri itu ditusukkan ke dia. Duri ditusukkan seperti apa, Ustaz? Kalau ada duri, dia keluarkan dengan duri juga, atau dengan jarum, atau dia vaksin, atau dia berobat, disuntik, kan gitu. Dia kan ridho tuh ditusukkan. Maka hatta duri yang dia tusukkan ke badannya, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah gugurkan dengan itu semua dosa-dosanya yang banyak. Kata ulama, sekedar kita sabar dengan musibah, penggugur dosa, ditambahkan niat mengharapkan pahala, Allah angkat derajat kita. Maka 3 faedah musibah itu. Pertama, berhasilnya kita sabar. Sabar itu adalah sifat yang hanyalah orang sabar di padang mahsyar atau hari kiamat yang disempurnakan pahalanya. Allah ingin menjadikan kita sabar. Gimana caranya? Disapa oleh musibah. Jadi faedah musibah itu 3. Pertama, sabar wajib. Yang kedua apa? Digugurkan dosa. Yang ketiga apa? Tambahkan niat mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah beri pahala, yakni derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi, itu adalah resep dan konsep untuk insyaallah mengantarkan kita kepada apa? Kebahagiaan hidup, atau hidup dengan penuh kebahagiaan. Maka setelah kita berikhtiar, hidup ini harus berikhtiar, yakni berusaha dengan baik. Setelah itu kita tawakal, yang namanya tawakal itu usaha dulu,
diliputi dengan yakin kepada Allah, atau yakin kepada Allah, lanjutkan kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat kita. Setelah itu tugas kita hanyalah qanaah. Nah, itu orang berbahagia juga. Siapa yang berbahagia itu? Orang yang qanaah. Apa arti qanaah? Menerima apa yang Allah takdirkan untuk dia dari jatah dan rezekinya. Tapi kita bukan berarti diam diri, enggak, kita berusaha dengan yang Allah izinkan. Itu orang bahagia. Sehingga Allah ingatkan kepada nabinya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Muhammad, jangan kamu tujukan kedua matamu memandang kepada kesenangan bunga dunia, kepada yang kami berikan kepada sebagian dari mereka orang-orang kafir itu. Bunga dunia, bunga kehidupan dunia, tetapi kami berikan itu kepada mereka adalah linaftinahum fi, agar kami fitnah mereka, kami beri keburukan kepada mereka dengan itu. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Kalau rezeki Rabbmu Muhammad adalah rezeki yang lebih baik dan lebih abadi. Apa? Yakni tadi kebahagiaan yang hakiki di Toha 131 ayat ini. Jadi bahagia itu adalah dengan qanaah. Jangan kita terpengaruh dengan Allah beri orang kafir, atau orang muslim tapi orang muslim yang buruk, tidak taat kepada Allah walaupun dia lebih dari kita. Kita telah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sesuai dengan poin ini, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada orang yang di atasmu, fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum, itu akan memudahkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Dan terakhir, kita ini kalau qanaah, seperti apa qanaah? Mungkin kita juga sering baca di media kita, di HP kita, hadis yang sangat bagus mendorong kita untuk qanaah. Apa kata hadis ini? Riwayat Tirmizi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang masuk di waktu pagi setiap harinya dari kalian merasa aman di tempat tinggalnya, bukan aman di gedungnya atau aman di rumah mewahnya, enggak, aman di tempat tinggalnya. Berarti tempat tinggal umum, mau ngontrak, mau masih sama orang tua, mau ternyata ada kawan yang meminjamkan tempat tinggal, aman di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadi, Allah bebaskan dari penyakit tubuhnya. Ini nih, banyak orang kaya ternyata banyak penyakit, percuma. Yang ketiga adalah indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan seukuran untuk sehari itu untuk dia dan keluarganya. Bayangkan, yaumihi, cuma ada persediaan untuk sehari saja untuk dia dan keluarganya. Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia telah dikumpulkan kepada dia seluruhnya. Ternyata dunia itu simpel ternyata dalam hadis ini. Apa? Ya sehari saja. Ada tempat tinggal, bernaung, kalau ada hujan tidak kena hujan, kalau ada panas tidak kepanasan. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian badannya sehat. Ini nih, badan sehat. Badan sehat. Allahu Akbar. Kemudian dia pun memiliki makanan untuk sehari saja. Maka itu kata hadis ini, dia seakan-akan sama dengan pemilik dunia, raja. Yang memiliki dunia raja, yang memiliki bumi yang luas, presiden atau raja, orang-orang tertinggi di tempat itu. Masya Allah, ini hadis-hadis yang luar biasa yang kalau kita renungkan itu bisa membuat hati kita qanaah. Setelah kita berikhtiar dengan kemampuan kita yang ada. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, salah. Tapi memang ada ungkapan yang baik, orang yang baik itu adalah tetap bekerja walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap. Itu benar. Apapun pekerjaan yang halal kita bekerja. Baik, dengan cepat insyaallah poin-poin kebahagiaan juga, yakni kita terakhir tinggal satu banyak berzikir, tapi zikir yang paling penting adalah memperbanyak mengucap la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling bahagia
di hari kiamat dengan syafaatmu? Maka Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka kita yakin maknanya la ilaha illallah, tidak ada satu Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah, maka barulah bisa ikhlas. Tidak mungkin ikhlas itu lahir kalau kita tidak memahami makna, ya. Maka kita pahami maknanya yang tepat, kemudian kita ikhlaskan ucapan itu hanya untuk Allah, maka itu adalah akan mendatangkan kebahagiaan di hari kiamat dengan syafaat Rasulullah. Terakhir, orang yang berbahagia adalah banyak-banyak berterima kasih sama Rasulullah. Gimana caranya? Salawat dan salam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Di antara sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru minas salati alayya, maka perbanyaklah berselawat kepadaku, ya. Fa inna fihi, pada hari Jumat itu, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena selawat kalian kapanpun dan dimanapun akan dikirim dan disampaikan oleh malaikat Allah kepada saya. Salawat simpel saja, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, ya. Jadi tidak ada salawat yang panjang-panjang, karena itu tidak dibangun di atas dalil. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang benar itu adalah taufik dari Allah. Yang salah dan yang keliru dari saya, baik dalam penyampaian ataupun dalam isi, itu saya tidak sengaja. Saya mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan juga mohon maaf, minta maaf kepada jemaah semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.